Nasib PNS di masa depan. PNS tak dibutuhkan lagi 10 tahun mendatang. Jumlah pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia belakangan menjadi sorotan. Peran mereka perlahan tergantikan seiring pesatnya teknologi berkembang. Badan Kepegawaian Negara atau BKN bahkan memprediksi profesi ini dalam kurun waktu 10 tahun tak lagi diperlukan. Dalam catatan BKN, total PNS Indonesia kini mencapai sekitar 4,2 juta. Jumlah itu dirasa terlalu banyak. Perubahan pola kerja dari kantor menjadi di rumah selama masa pandemi corona, membuat mata BKN semakin terbuka. Harus disadari perkembangan teknologi menyebabkan disrupsi pada segala sendi kehidupan. Ini termasuk jenis profesi pekerjaan. Ditambah banyak inovasi terlahir saat bekerja dari rumah. PNS bahkan nantinya tidak akan lagi menjadi pekerjaan penuh. Ke depan 10 tahun lagi mungkin tidak akan seperti itu. Mungkin tidak ada PNS, kata Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Arya Wibisana dalam webinar belum lama ini. Presiden Joko Widodo bahkan lebih ekstrim soal nasib PNS di masa depan. Seiring laju pesat kecanggihan teknologi, pemerintah berencana mengganti eselon 3 dan 4 dengan Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Tujuannya agar memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia agar lebih cepat. Bukti teknologi mempermudah kerja PNS, yakni hadirnya mesin anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM milik Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Melalui alat tersebut, kedepannya masyarakat semakin mudah untuk mencetak KTP elektronik, akta lahir, kartu keluarga, akta mati, dan lainnya. Adapun prosesnya, masyarakat mendaftar dulu di kantor Dukcapil masing-masing. Kemudian, jika sudah selesai prosesnya, pihak Dukcapil akan mengirimkan email untuk memberikan kode berupa PIN atau QR Code. Mesin ADM memang baru tersedia di kantor Dukcapil daerah Kalibata, Jakarta. Bukan tidak menutup kemungkinan alat itu segera diproduksi massal. Apalagi Kemendagri akan memasukkan ke dalam e-katalog agar dalam waktu dekat bisa hadir di banyak tempat. Salah satu bukti lainnya, yakni pengurusan izin satu atap di Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU menghadirkan kemudahan perizinan dengan cara online. Langkah itu diyakini meningkatkan kemudahan berusaha, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sehingga masyarakat dengan mudah mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas atau PT dan perizinan usaha. Upaya ini bahkan sudah dilakukan sejak 2016 silam. 1. Jumlah PNS mulai berkurang. Menjadi PNS memang masih menjadi impian banyak orang di Indonesia. Terbukti dari jumlah pelamar calon PNS atau CPNS yang terus membeludak setiap pemerintah buka perekrutan. Pada 2019 silam, pelamar CPNS menembus angka sekitar 5 juta pelamar. Padahal, total formasi yang dibuka pemerintah hanya 197.000, dengan rincian 37.000 formasi untuk kementerian atau lembaga dan 159.000 formasi untuk pemerintah daerah. Berbagai alasan masyarakat ingin menjadi abdi negara. Salah satunya mendapat fasilitas dari negara. Merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS berperan sebagai perencana pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan laporan data statistik PNS diperoleh dari BKN, terjadi penurunan jumlah PNS. Hingga Juni tahun 2020, PNS berstatus aktif di Indonesia mencapai 4 juta orang atau mengalami penurunan 1,62% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember tahun 2019 yang tercatat 4 juta orang. Adapun salah satu faktor penurunan akibat moratorium pada 2015 dan 2016. Untuk para abdi negara tersebut, pemerintah menyediakan anggaran cukup fantastis.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2020, belanja pegawai dianggarkan Rp416 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp261 triliun dan belanja bendahara umum negara atau BUN sebesar Rp154 triliun. Sementara itu, di dalam APBN 2021 pemerintah kembali meningkatkan belanja pegawai yang diarahkan untuk mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif. Dalam buku nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di 2021, pemerintah tetap akan mengalokasikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR untuk pegawai negeri sipil atau PNS. Peran PNS perlahan terganti. Porsi tenaga administrasi berstatus PNS masih mendominasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB mencatat ada 1,6 juta pegawai menjadi tenaga administrasi dari 4,1 juta PNS di seluruh Indonesia. Dari total itu, 70% diantaranya merupakan pegawai pemerintah daerah. Jumlah ini akan terus dikurangi sedikit demi sedikit. Nantinya 1,6 juta ini akan diarahkan untuk bisa berbagai peran. Jadi struktur yang bagaimana membangun optimalisasi sumber daya internal dalam membagi peran. Yang 1,6 juta ini kan enggak akan mungkin kita berhentikan, jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo beberapa waktu lalu. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono menambahkan, proses bisnis ke depan memang akan mengalami banyak perubahan. Selain digantikan teknologi, justru akan lebih banyak jabatan diisi dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah sendiri saat ini sudah mulai melakukan perekrutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 disebutkan ada peluang seleksi dan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai dengan status PPPK dinilai tidak akan memberatkan keuangan negara karena mereka berbeda dengan PNS. Jika membandingkan aturan mengenai PNS dan PPPK terdapat beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK. Misalnya, status PNS dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Selain itu, masa kerja PNS dihitung sampai pensiun, sedangkan PPPK hanya dikontrak 1 tahun dan bisa diperpanjang. Paling mencolok, pegawai pemerintah dengan status PPPK bisa diberhentikan jika jangka waktu kerja berakhir. Selain itu, mereka juga bisa diberhentikan perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK. Terima kasih sudah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like dan share ya.